Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Retno Trihandayani SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Activity Based Costing. Perkenalkan, nama saya Sabila Nafisa, NIM 038. Kali ini saya akan bahas mengenai apa sih Activity Based Costing. Activity Based Costing atau biasa disebut dengan metode ABC ini merupakan salah satu metode penentuan biaya produk. Activity Based Costing adalah metode penentuan biaya di mana biaya overhead pabrik atau biasa disebut dengan BOP ditentukan dengan menitik beratkan pada aktivitas dari proses pembuatan produk tersebut. Metode ini dikenal dengan metode kontemporer. Selain metode kontemporer, penentuan biaya produk ini juga dikenal dengan metode tradisional. Metode tradisional ini yaitu metode tarif tunggal dan metode departemental. Sistem perhitungan biaya ini digunakan dalam perhitungan biaya target, perhitungan biaya produk, analisis profitabilitas produk, dan penetapan harga layanan. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai kelebihan dan kelemahan biaya activity based costing atau biasa disebut dengan metode ABC. Yang pertama adalah memperbaiki mutu pengambilan keputusan dengan informasi biaya produk yang lebih teliti. Kemungkinan besar manajer mengambil keputusan yang salah ini dapat dikurangi dengan adanya metode ABC ini. Yang kedua, yaitu memungkinkan manajemen melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya overhead. Sistem ini itu mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. Perlu digarisbawahi juga, pembebanan overhead harus mencerminkan jumlah permintaan overhead atau biasa disebut yang dikonsumsi oleh setiap produk. Dan yang terakhir adalah memberikan kemudahan dalam menentukan biaya relevan karena sistem ini menyediakan informasi biaya relevan yang dihubungkan dengan berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk. Maka manajemen akan menghasilkan kemudahan dalam memperoleh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kegiatan bisnis mereka. Kelemahan dalam sistem activity based costing ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah alokasi, di mana beberapa biaya tidak dialokasikan secara sembarangan karena sulitnya menemukan aktivitas biaya tersebut. Kita beri contoh adalah pembersihan lingkungan, terus pengolahan proses pelayanan jasa kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu sistem ini mengabaikan biaya-biaya tertentu yang diabaikan dari analisis. Contohnya yaitu iklan, riset, pengembangan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi. Selain memerlukan biaya mahal, ini juga memerlukan waktu yang cukup lama. Biaya produk adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufacturing atau pengolahan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Perhitungan biaya produk ini akan dilakukan melalui dari awal pengolahan hingga barang jadi atau setengah jadi. Sifat biaya ini banyak dianggap pasti akan dikeluarkan selama kegiatan produksi barang masih terus berlangsung. Karakteristik biaya produksi mempunyai perbedaan jika dibandingkan dengan pengeluaran operasional, di mana perbedaannya yaitu biaya operasional biasa dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung sistem manajerial perusahaan, sementara pengeluaran produksi untuk mengelola barang siap dijual. Di sini manajemen harus bertugas untuk memanage biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk memproduksi sebuah produk, dan perlu juga dipahami perusahaan yang jenis usahanya sama ini belum tentu memiliki macam-macam biaya yang sama. Berapa biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan juga pasti akan berbeda. Biaya produk ini pada metode tradisional ini terjadi dari 3 komponen, yaitu biaya bahan baku atau BBB, yang kedua itu biaya tenaga kerja atau biasa disebut dengan BTK, dan yang ketiga itu biaya overhead pabrik atau biasa disebut dengan BOP. Berikut saya jelaskan satu persatu mengenai 3 komponen biaya tersebut. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Nah, untuk bahan baku di sini adalah seluruh bahan yang diperlukan dan digunakan untuk bisa membuat atau memproduksi suatu produk. Contoh sederhana dari bahan baku ini adalah kayu dan juga paku yang dibuat untuk memproduksi kursi. Berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi tentang bahan baku ini, maka bisa kita simpulkan bahwa biaya bahan baku adalah suatu biaya yang dikeluarkan agar bisa memperoleh bahan baku yang siap untuk digunakan. Yang di dalamnya ini mencakup biaya angkut, biaya penyimpanan, dan juga operasional di dalamnya.
Yang kedua, ini biaya tenaga kerja merupakan harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja yang melakukan proses produksi. Biaya tenaga kerja pada dasarnya berkaitan dengan upah langsung. Nah, di sini upah tenaga kerja ini terdapat dua kategori. Yang pertama itu upah tenaga kerja langsung dan upah tenaga kerja tidak langsung. Untuk upah tenaga kerja langsung ini akan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi, sedangkan upah tenaga kerja tidak langsung akan dibebankan melalui biaya overhead pabrik. Contohnya biaya upah langsung ini gaji pokok, terus uang lembut. Dan ini adalah BOP atau biasa disebut dengan biaya overhead pabrik, merupakan semua biaya dalam proses produksi kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini juga sering disebut dengan biaya produksi tidak langsung karena biaya overhead pabrik ini sulit diidentifikasikan secara fisik. Biaya produksi yang dapat digolongkan dalam biaya overhead pabrik ini meliputi yang pertama itu biaya bahan penolong, contohnya kardus pembungkus. Yang kedua biaya reparasi dan pemeliharaan, ini contohnya biaya suku cadang dan jasa perbaikan aktivitas tetap. Dan yang ketiga itu biaya tenaga kerja tidak langsung, ini contohnya upah pekerja yang tidak dapat diperhitungkan langsung ke produk seperti di Departemen Pergudangan. Perkenalkan, nama saya Novalia Valisa dengan NIM 040. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang biaya per unit dan biaya sesungguhnya. Yang pertama ada biaya per unit. Biaya per unit adalah biaya untuk menghasilkan satu unit produk. Biaya per unit itu sangat penting bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan perusahaan. Nah, biaya per unit itu memiliki rumus atau dapat dihitung dengan cara membagi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk, lalu dibagi dengan jumlah unit produk yang dihasilkan. Di sini ada contoh soal tentang perhitungan biaya per unit. Soalnya, perusahaan paving Katulistiwa mampu memproduksi 100 buah paving sehingga membutuhkan dana sebagai berikut. Ini ada biaya pasir 1 juta, biaya semen 1.200.000, biaya air 100.000, biaya listrik 100.000, biaya tenaga kerja 200.000, dan biaya perawatan mesin 50.000. Nah, pertanyaannya, berdasarkan biaya yang sudah ditentukan di atas, maka dapat dihitung berapa biaya per unit untuk memproduksi paving tersebut. Nah, untuk penyelesaian contoh soalnya, yang pertama kita harus mengelompokkan dulu semua biaya-biaya yang tadi, seperti biaya pasir, biaya tenaga kerja, dan lainnya, ke dalam BBB, BTK, dan BOP. Yang pertama BBB, atau biaya bahan baku. Nah, yang masuk ke dalam BBB ini adalah biaya pasir, yaitu sebesar 1 juta. Lalu selanjutnya BTK atau biaya tenaga kerja. Yang masuk ke biaya tenaga kerja adalah biaya tenaga kerja sendiri itu, yaitu sebesar 200.000. Lalu BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, yang masuk ke BOP ini adalah biaya semen sebesar 1.200.000, biaya air sebesar 100.000, biaya listrik sebesar 100.000, dan biaya perawatan mesin sebesar 50.000. Nah, biaya semen, biaya air, biaya listrik, dan biaya perawatan mesin itu di total itu akan menjadi biaya BOP, yaitu sebesar 1.450.000. Lalu selanjutnya kita menghitung biaya per unitnya, yaitu dengan mentotal biaya, yaitu biaya BBB, BTK, dan BOP, lalu dibagi dengan unit produksi total, yaitu sebesar 1 juta tambah 200 tambah 1.450 dibagi dengan 1.000 unit, yaitu hasilnya 2.650 rupiah. Biaya per unitnya adalah senilai 2.650 rupiah. Selanjutnya, biaya per unit itu dapat dianalisis untuk kepentingan kinerja perusahaan sebagai dasar untuk menentukan, di sini ada dua, yaitu untuk menentukan harga jual sebuah produk. Misalkan 1 meter paving ini berisi 25 paving. Nah, maka harga pokok produksi paving setiap 1 meter itu dapat dihitung dengan cara, yaitu dengan mengalihkan setiap satu harga per unit paving, yaitu sebesar 2.650, lalu dikalikan dengan 25 unit. Kenapa 25 unit? Karena ini 1 meter berisi 25 unit paving. Nah, sehingga menghasilkan nilai yaitu 66.250. Nah, harga pokok produksi paving setiap 1 meter itu seharga 66.250 rupiah. Nah, inilah yang akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk menetapkan harga jual produk paving 1 meter.
Tentunya manajemen itu akan menentukan harga jual di atas dari harga pokok produksinya. Lalu berapa tingkat keuntungan yang diinginkan atau disyaratkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua di sini ada pengambilan keputusan bagi perusahaan. Nah, setelah perusahaan itu mengetahui berapa biaya per unit maupun biaya per meter produk paving tersebut, selanjutnya perusahaan harus bisa mengambil keputusan bagi perusahaan jika perusahaan itu menghadapi kondisi-kondisi seperti berikut ini. Misalkan perusahaan itu menetapkan harga jual 1 meter paving dengan harga 80.000. Nah, perusahaan itu dapat membandingkan harga jual 1 meter paving yang diproduksinya dengan harga jual produk paving di perusahaan lainnya. Misal, diketahui perusahaan lain itu mampu menjual 1 meter paving seharga 75.000. Nah, disinilah peran akuntan manajemen itu harus mampu menganalisis mengapa perusahaan lain itu mampu menjual paving dengan harga 75.000, sedangkan perusahaan tersebut atau perusahaan Khatulistiwa itu dapat menjual paving dengan harga 80.000. Akankah hal tersebut itu berpengaruh terhadap minat konsumen untuk membeli paving di perusahaan Khatulistiwa? Apakah harga jual paving perusahaan Khatulistiwa itu dapat diturunkan? Lalu berapa besarnya penurunan harga jual paving, dan apakah kualitas produk paving lainnya itu sama dengan kualitas produk paving di perusahaan Khatulistiwa? Nah, berbagai macam pertanyaan muncul memang harus dijawab oleh perusahaan. Nah, disinilah peran penting akuntan manajemen dalam menentukan pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi dalam pengumpulan biaya. Di sini ada 3 kendala, yaitu yang pertama, proses pengumpulan biaya bersama atau joint product. Nah, proses pengumpulan biaya ini itu mengalami kendala karena satu biaya namun digunakan untuk produk yang berbeda dalam satu tahapan produksi. Yang kedua, biaya total akan muncul ketika proses produksi sudah selesai. Nah, perusahaan manufaktur itu biasanya bekerja tanpa henti dan tidak pernah selesai karena mengenal biaya produk dalam proses. Nah, biaya produk dalam proses itu artinya biaya produk yang belum jadi. Bagaimana cara menentukan biaya tersebut dan berapa biaya yang sesungguhnya terjadi? Nah, yang ketiga, ini juga ada beberapa biaya yang baru muncul setiap 1 bulan sekali. Misalnya ini ada biaya listrik yang dibayar pada tanggal 1 bulan berikutnya. Padahal kan laporan keuangan itu dibuat di akhir bulan. Nah, bagaimana mengatasi hal seperti ini? Biaya ini itu akan muncul di bulan berikutnya. Padahal biaya ini terjadi pada bulan sekarang. Bagaimana cara menentukan biaya listrik pada akhir bulan? Nah, karena keharusan untuk menyusun laporan keuangan secara tepat waktu setiap akhir bulan. Karena berdasarkan ketiga kendala yang disajikan tersebut, itu dapat dibuat kesimpulan bahwa kendala pertama dengan biaya bersama tersebut itu dapat disolusikan dengan menggunakan biaya normal. Lalu kendala kedua dan ketiga itu solusinya itu bisa dengan menggunakan metode pembebanan biaya overhead pabrik yang berbasis unit atau metode tradisional maupun yang berbasis activity atau ABC. Nah, untuk menjawab solusi tersebut itu maka jenis biaya dibagi dalam 2 tipe, yaitu biaya sesungguhnya dan biaya normal. Selanjutnya ada biaya sesungguhnya. Pendekatan biaya sesungguhnya yaitu perhitungan biaya produk atau jasa menggunakan biaya yang sebenarnya terjadi untuk bahan baku, bahan tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, biaya sesungguhnya itu muncul ketika proses produksi itu telah selesai diproduksi. Namun, untuk perusahaan manufaktur itu agak kesulitan dalam menentukan biaya ini karena proses produksi biasanya terus-menerus. Produk dalam proses pastinya ada, sehingga susah untuk menetapkan biaya sesungguhnya. Misalkan nih, perusahaan Indomie itu akan menentukan biaya per unit menggunakan biaya sesungguhnya. Berarti untuk menentukan biaya sesungguhnya itu harus menunggu sampai proses produksinya selesai sehingga menghasilkan biaya yang akurat. Namun kenyataannya biaya sesungguhnya itu tidak dapat diaplikasikan dalam kondisi tersebut karena proses produksinya itu terus-menerus. Nah, disinilah letak kesulitan dalam menentukan biaya per unit untuk menggunakan biaya sesungguhnya. Nah, selanjutnya biaya sesungguhnya ini cocok untuk digunakan untuk perusahaan yang metode produksinya itu berdasarkan pesanan. Misalkan
perusahaan catering melayani pembuatan roti hantaran untuk acara ngunduh mantu. Nah, biaya yang digunakan adalah biaya sesungguhnya yang terjadi. Hal ini dikarenakan karena selesai proses produksi roti, biaya yang dikeluarkan dapat diidentifikasi, sehingga sangat mudah untuk menghitung biaya per unit. Perkenalkan, nama saya Alia Sena, NIM 042. Biaya normal. Pendekatan biaya normal adalah penentuan biaya produk atau jasa menggunakan biaya sesungguhnya dari bahan baku dan tenaga kerja. Sedangkan biaya overhead menggunakan pembebanan yang didasarkan pada estimasi biaya overhead yang digunakan dalam satu periode. Rumus untuk menghitung tarif BOP dengan menggunakan biaya normal, yaitu tarif overhead, anggaran biaya overhead dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas. Berikut adalah contoh soal. PT Santoso memproduksi sirup frambos. PT Santoso telah membuat penganggaran untuk membuat sirup frambos selama tahun 2021 sebagai berikut. Keterangan unit produksi sebesar 250.000 botol, anggaran BOP 750 juta, dasar pembebanan biaya per unit, BBB 4.000 per unit, BTK 3.500 per unit. Pertanyaan, berdasarkan data di atas, bagaimana cara menentukan berapa BBB, BTK, dan BOP yang dikeluarkan perusahaan jika bulan Januari 2021 PT Santoso akan memproduksi sebesar 2.100 unit? Berikut penyelesaiannya. BBB sama dengan 4.000 per unit dikalikan 2.100 unit sama dengan 8.400.000. BTK sama dengan 3.500 per unit dikalikan 2.100 unit sama dengan 7.350 juta rupiah. BOP tarif overhead sama dengan 750 juta dibagi dengan 250.000 unit sama dengan 3.000 per unit. BOP yang terjadi pada bulan Januari 2021 sama dengan 3.000 per unit dikalikan 2.100 unit. BOP yang terjadi pada bulan Januari 2021 adalah sebesar 6.300.000. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diperoleh hasil biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai berikut. Keterangan BBB sama dengan 8.400.000, BTK 7.350.000, BOP 6.300.000, dan total biaya pada bulan Januari 2021 sebesar 22.050.000. Selama bulan Januari 2021, PT Santoso harus mengeluarkan total biaya sebesar 22.050.000. Nama saya Mutiara Nadia Nur Hidayah dengan NIM 050. Selanjutnya adalah metode penentuan biaya produk dengan tarif tunggal. Berdasarkan pendekatan tarif tunggal, biaya overhead diasumsikan hanya dipicu oleh satu pemicu pada semua fasilitas produksi atau pabrik dan produk. Tarif tunggal ini cocok digunakan untuk produk dengan kriteria sebagai yang pertama, produk yang dihasilkan seragam. Produk yang dihasilkan misalnya hanya satu jenis produk. Misalkan perusahaan yang memproduksi sarden dengan satu jenis macam produk. Perusahaan yang memproduksi kerupuk udang dengan satu macam produk. Yang kedua, proses produksi dijalankan dengan sederhana. Proses produksi ini tidak rumit. Misalkan perusahaan kerupuk udang, proses produksinya hanya melewati 3 tahapan, yaitu tahapan adonan, tahapan percetakan, dan tahapan penjemuran. Yang ketiga, komponen BOP masih sedikit. Misalkan perusahaan yang memproduksi udang ini membutuhkan BOP berupa bumbu-bumbu, garam, dan air. Selanjutnya, tahapan dalam menentukan BOP dengan tarif tunggal. Yang pertama, mengumpulkan semua biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk. Yang kedua, menghitung pembebanan BOP berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dengan satu pemicu. Rumus perhitungan total biaya dengan tarif tunggal. Tarif BOP sama dengan anggaran BOP dibagi anggaran penggunaan aktivitas.
total BOP sama dengan tarif BOP dikali aktivitas sesungguhnya. Total biaya sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan pembebanan BOP dengan tarif tunggal? Untuk menentukan BOP ini harus dilakukan penelusuran secara langsung terhadap produk yang diproduksi. Misalkan pada PT Santoso memproduksi pakaian jadi berupa gamis. Dalam memproduksi gamis ini dibutuhkan biaya-biaya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Tahapan menentukan BOP dengan tarif tunggal yang pertama, penelusuran macam-macam biaya. Penelusuran macam-macam biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi gamis ini, kita bisa langsung ke pabrik untuk melakukan penelusuran objek biaya yang dibutuhkan perusahaan. Berikut ini penelusuran langsung ke pabrik atas biaya-biaya yang dibutuhkan. Objek biaya dengan objek gamis, biaya bahan baku pada kain, biaya tenaga kerja langsung, upah buruh penjahit, upah buruh pengobras, upah buruh finishing. Yang selanjutnya biaya overhead pabrik, kancing, resleting, benang, jarum, biaya listrik. Yang kedua, penentu pemicu biaya. Pemicu biaya adalah penentu yang menentukan besar kecilnya permintaan biaya yang dibutuhkan oleh objek biaya. Pemicu biaya ini digunakan untuk membedakan biaya aktivitas ke objek biaya. Sebagai contoh, pada PT Santoso memproduksi gamis. Dalam memproduksi gamis ada beberapa tahapan proses produksi, yaitu yang pertama tahapan pola, yang kedua tahapan penjahitan, yang ketiga tahapan finishing. Berdasarkan ilustrasi di atas dapat diidentifikasi sebagai objek biaya yaitu gamis, aktivitas tahapan penjahitan, biaya penjahitan, pemicunya jam kerja langsung. Yang ketiga adalah pembebanan BOP. Pembebanan BOP ini menunjukkan total BOP yang dikeluarkan berdasarkan kasus pemicu biaya sebelumnya, yaitu menggunakan jam mesin. Selanjutnya dapat dihitung total BOP yang dikeluarkan perusahaan. Yang keempat, menentukan total biaya dengan menjumlah semua biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya adalah contoh soal dari perusahaan Mariam memproduksi gamis dan baju koko. BOP ditentukan oleh satu pemicu biaya, yaitu jam kerja langsung. Berikut disajikan informasi biaya dan biaya sesungguhnya pada tahun 2021. Lalu disajikan juga informasi biaya sesungguhnya perusahaan Mariam. Pertanyaannya, berapa total biaya dan biaya per unit yang dikeluarkan oleh perusahaan Mariam jika menggunakan metode tarif tunggal? Penyelesaiannya yang pertama, menghitung tarif BOP per unit. Tarif BOP sama dengan anggaran BOP sebesar 90 juta dibagi anggaran penggunaan aktivitas sebesar 50.000 per jam kerja langsung. Tarif BOP jumlahnya sebesar 1.800 per jam kerja langsung. Yang kedua, menghitung pembebanan BOP atau total BOP. Total BOP sama dengan tarif BOP sebesar 1.800 per jam dikali aktivitas sesungguhnya sebesar 50.000 jam kerja langsung. Totalnya sebesar 90 juta. Yang ketiga, menghitung total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Perhitungan biaya per unit metode tarif tunggal. Pada biaya bahan baku pada gamis sebesar 100 juta, pada baju koko sebesar 80 juta. Biaya tenaga kerja langsung pada gamis sebesar 75 juta, pada baju koko sebesar 60 juta. Pembebanan BOP pada gamis 1.800 dikali 30.000
jam kerja langsung sama dengan 54 juta. Pada baju koko 1.800 dikali 20.000 jam kerja langsung sama dengan 36 juta. Total biaya keseluruhan dari gamis adalah 229 juta. Total keseluruhan dari baju koko sebesar 176 juta. Dibagi unit yang diproduksi, pada gamis 5.000 unit, pada baju koko 4.500 unit. Biaya per unitnya pada baju gamis 45.800, pada baju koko 39.111. Perkenalkan, nama saya Anissa Paramita dengan NIM 035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode penentuan biaya produk dengan tarif departemental. Pembebanan biaya overhead dilakukan per departemen dengan asumsi setiap departemen memiliki pemicu biaya berbeda. Berikut langkah-langkah menghitung total biaya dengan metode departemental. 1. Tarif BOP dihitung dengan membagi anggaran BOP dengan penggunaan aktivitas. 2. Pembebanan BOP dihitung dengan mengalihkan tarif BOP dengan pemicu biaya per departemen. 3. Total biaya produksi dihitung dengan metode departemen, yaitu total biaya sama dengan biaya bahan langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Pada slide ini, kita akan membahas contoh soal mengenai perhitungan biaya pada perusahaan Mariam yang memproduksi dua jenis produk, yaitu gamis dan baju koko. Proses produksi dilakukan melalui 3 departemen, yaitu Departemen Pola, Departemen Penjahitan, dan Departemen Finishing. Masing-masing departemen memiliki pemicu biaya yang berbeda, yaitu jam kerja langsung untuk pola dan penjahitan, serta jam mesin untuk finishing. Di sini kita diberikan 2 informasi utama, yaitu biaya utama yang meliputi biaya bahan baku langsung atau BBB dan biaya tenaga kerja langsung atau BTK. Untuk gamis dan baju koko, misalnya untuk gamis total biaya utama sebesar 175 juta dengan jumlah unit yang diproduksi sebanyak 5.000. Sedangkan untuk baju koko total biaya utama 140 juta dengan 4.500 unit diproduksi. Selain itu ada informasi anggaran yang menunjukkan anggaran overhead untuk tiap departemen. Di Departemen Pola, anggarannya sebesar 20 juta dengan aktivitas yang diharapkan sebesar 9.000 jam kerja langsung. Sedangkan di Departemen Penjahitan, anggaran BOP sebesar 50 juta dengan total 32.000 jam kerja langsung. Untuk finishing, anggarannya 20 juta dengan total 3.000 jam mesin. Informasi ini akan kita gunakan untuk melakukan analisis biaya dengan memanfaatkan pemicu biaya di setiap departemen. Pada slide ini, kita akan membahas langkah-langkah yang dilakukan dalam pembebanan biaya overhead pabrik atau BOP. Pada langkah pertama, kita akan menghitung biaya overhead pabrik yang dianggarkan terlebih dahulu. Pada slide ini ditunjukkan rumus perhitungan BOP yang dianggarkan untuk 3 departemen, yaitu Departemen Pola, Penjahitan, dan Finishing. Untuk Departemen Pola, rumusnya adalah total anggaran BOP sebesar 20 juta dibagi dengan total kerja langsung sebanyak 9.000 jam, sehingga didapatkan tarif BOP sebesar Rp2.222 per jam kerja langsung. Kemudian untuk Departemen Penjahitan, kita melihat anggaran BOP sebesar 50 juta dengan total 32.000 jam kerja langsung. Tarif BOP untuk departemen ini adalah Rp1.563 per jam kerja langsung. Terakhir, untuk Departemen Finishing dengan anggaran BOP sebesar 20 juta dan 4.000 jam kerja langsung, tarif BOP yang dihasilkan adalah 5.000 per jam kerja langsung. Perhitungan ini penting sebagai dasar untuk langkah-langkah berikutnya dalam pembebanan BOP di tiap departemen. Selanjutnya, langkah kedua, pembebanan BOP dihitung dengan menghasilkan tarif BOP dengan pemicu biaya di tiap departemen. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan perhitungan pembebanan BOP untuk produk gamis dan baju koko.
Di sini kita bisa melihat bagaimana BOP dibebankan ke masing-masing departemen, yaitu Departemen Pola, Penjahitan, dan Finishing, berdasarkan jam kerja langsung dan biaya mesin. Untuk produk gamis, BOP yang dibebankan ke Departemen Pola adalah Rp11.110.000. Sementara untuk baju koko, BOP yang dibebankan adalah Rp8.888.888.000. Jika kita lihat keseluruhan biaya totalnya, produk gamis memiliki total biaya sebesar Rp232.370.000 dan baju koko sebesar Rp172.664.000. Dari total biaya ini, kita kemudian membagi dengan jumlah unit yang diproduksi, yaitu 5.000 untuk gamis dan 4.500 unit untuk baju koko. Hasil akhirnya adalah biaya per unit sebesar Rp46.474 untuk gamis dan Rp38.360 untuk baju koko. Nah, langkah yang ketiga yaitu menghitung total biaya produksi. Berikut ini rumus untuk menghitung total biaya produksi dengan metode departemental, yaitu total biaya sama dengan biaya bahan langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Perhitungan biaya total dan biaya per unit berdasarkan hasil perhitungan biaya overhead menggunakan tarif departemental didapatkan biaya total produk gamis senilai Rp232.370.000 dan biaya total produk baju koko sebesar Rp172.644.000. Biaya per unit gamis sebesar Rp46.474 dan biaya per unit baju koko sebesar Rp38.365. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salma Danis Kaniza dengan NIM 041. Saya akan membahas materi tentang penentuan biaya produk kontemporer. Untuk langkah-langkahnya di sini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Yang kedua mengalokasikan biaya ke dalam objek biaya. Yang ketiga adalah mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas di contoh soal di slide selanjutnya. Berikut adalah contoh soal perusahaan Mariam. Perusahaan Mariam memproduksi gamis dan baju koko. Proses produksi ini melalui beberapa departemen. Perusahaan Mariam memiliki beberapa aktivitas yang dilakukan berdasarkan pemicu biaya. Berikut ini disajikan biaya dan pemicu biayanya. Untuk di kolom ini ada 3 kolom. Kolom pertama yaitu aktivitas, kolom kedua yaitu pemicu biaya, dan kolom ketiga adalah biaya yang dihabiskan. Untuk total biayanya sebesar 90 juta. Berikut adalah data produksi perusahaan Mariam. Di data ini memuat ada keterangan gamis dan juga baju koko. Untuk di keterangan pertama, unit yang diproduksi untuk gamis sebesar 5.000 unit, untuk baju koko sejumlah 4.500 unit. Untuk biaya utama pada gamis, biaya yang dikeluarkan sebesar 175 juta, sedangkan untuk baju koko 140 juta. Kemudian untuk jam kerja langsung yang dihabiskan untuk membuat gamis itu sebesar 30.000, sedangkan untuk membuat baju koko sebesar 20.000 dan totalnya yaitu 50.000. Kemudian untuk jam mesin yang dihabiskan untuk membuat gamis sebesar 12.000 dan untuk membuat baju koko sebesar 8.000 dan totalnya adalah 20.000. Selanjutnya adalah penyelesaian biaya produk kontemporer. Untuk cara penyelesaiannya ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aktivitas
dengan pemicu biayanya. Misalnya di aktivitas desain gamis, pemicu biayanya adalah jam kerja langsung. Untuk pembuatan pola, pemicu biayanya jam kerja langsung juga. Jadi ini dapat dilihat dari tabel yang di soal awal tadi. Tinggal dicocokkan saja seperti itu. Untuk yang kedua, mengalokasikan BOP ke setiap aktivitas. Ini juga untuk informasinya sudah ada di tabel awal ya. Jadi tinggal mengklasifikasikannya saja. Tinggal menambah biaya pengeluaran biayanya saja dan di total biayanya sebesar 90 juta. Baik, selanjutnya adalah perhitungan rasio konsumsi. Rasio konsumsi adalah proporsi masing-masing aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap produk dihitung dengan cara membagi jumlah aktivitas yang dikonsumsi dengan cara membagi jumlah aktivitas yang dikonsumsi oleh suatu produk dengan jumlah keseluruhan aktivitas. Nah, baik, untuk di tabel ini, misalnya ya, aktivitas pertama yaitu aktivitas desain. Nah, untuk aktivitas desain ini, pemicu biayanya tadi jam kerja langsung. Untuk total gamisnya, itu yang dihasilkan berdasarkan jam kerja langsungnya itu 30.000. Untuk 50.000 ini didapat dari total jam kerja langsung dari gamis dan juga dari baju koko. Total jam kerja langsung gamis itu 30.000, kemudian untuk baju kokonya sebesar 20.000, jadi 50.000. Jumlah keseluruhannya 50.000, kemudian untuk menghitung rasionya diperoleh dari 30.000 dibagi dengan 50.000. Nah, maka di rasionya sebesar 0,60 atau bisa juga 0,6. Kemudian untuk di bagian baju koko juga sama. Untuk total jam kerja langsung yang dihabiskan untuk memproduksi baju koko sebesar 20.000. Kemudian untuk total jam kerja langsungnya sebesar 50.000. Maka 20.000 dibagi dengan 50.000 rasionya yang dihasilkan sebesar 0,40 atau 0,4 dan seterusnya. Jadi untuk informasinya sebenarnya ini sudah ada di informasi soal. Jadi kita tinggal mengklasifikasikannya saja dan tinggal menghitungnya saja. Misalnya lagi untuk bagian packing jam kerja langsung yang dihasilkan sebesar 30.000. Kemudian untuk total aktivitas jam kerja langsungnya sebesar 50.000. Maka 30.000 dibagi 50.000 ya 0,60. Seperti itu. Jadi tinggal diklasifikasikan saja sesuai dengan informasi yang sudah ada di soal. Baik, untuk selanjutnya, ini tahap ketiga. Tahap ketiga tadi adalah menghitung tarif BOP yang dibebankan. Tarif BOP ditentukan dengan menggunakan jam kerja langsung dan jam mesin ya tadi. Dalam kondisi ini dikelompokkan menjadi dua. Nah, untuk kelompok 1 adalah aktivitas yang menggunakan metode jam kerja langsung yang terdiri dari aktivitas desain gamis dan baju koko, pembuatan pola, pengancingan, dan packing. Kemudian untuk kelompok 2 adalah aktivitas yang menggunakan metode jam mesin yang terdiri dari aktivitas penjahit, pengobrasan, dan pengbordiran. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, ini untuk tabelnya. Tabelnya ini berisi tentang ada keterangan kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk kelompok 1, di sini itu dimisalkan sebagai aktivitas jam kerja langsung. Nah, yang termasuk ke dalam aktivitas jam kerja langsung itu apa saja? Nah, dikelompokkan dan juga diberikan total biayanya, berapa biayanya. Kemudian untuk kelompok 2 kita misalkan sebagai aktivitas dari jam mesin ya, jam mesin. Jadi kita kelompokkan jam kerja langsung disendirikan di kelompok 1, kemudian untuk di kelompok 2-nya ada di jam mesin. Seperti itu. Kemudian kita totalkan biayanya per kelompok ini. Untuk kelompok 1, biaya jam kerja langsungnya berapa nih? Nah, ini kita lihat 28 juta. Kemudian untuk kelompok 2, jam mesin, biaya yang dihasilkan kelompok 2 ini 72 juta. Kemudian untuk perhitungan tarif BOP-nya itu dapat kita peroleh dari anggaran per pool aktivitas dibagi dengan aktivitas
destimasi per pool. Oke, misal tarif BOP kelompok 1 itu sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ini diperoleh dari per aktivitasnya ya. Jadi aktivitasnya, per aktivitas ini kita jumlahkan. Misal ini 5 juta desain gamis, kemudian 7 juta pembuatan pola. Jadi ini per aktivitas kelompok 1 kita jumlahkan. Kemudian baru kita dibagi dengan total jam kerja langsung. Total jam kerja langsung ini diperoleh dari tabel sebelumnya. Di tabel sebelumnya sudah ada ya total jam kerja langsung 50.000 ini diperoleh dari total jam kerja langsung ditambah dengan jam mesin, mohon maaf. Jadi totalnya 50. Kemudian diketahuilah tarif BOP untuk kelompok 1. Tarif BOP untuk kelompok 1 sebesar 560 per jam. Nah, untuk tarif BOP kelompok 2-nya ini juga sama ya rumusnya. Rumusnya sama, anggaran BOP per pool aktivitas dibagi dengan aktivitas destimasi per pool. Nah, jadi per aktivitas biaya per aktivitas ini kita jumlahkan dulu. Baru kita bagi dengan total jam mesinnya. Total jam mesin ini juga sudah diketahui ya di awal tadi, bahwasanya 20.000 total jam mesinnya diperoleh dari jam mesin gamis dan juga jam mesin baju koko. Maaf ya, jam mesin baju koko seperti itu. Nah, ini kita jumlahkan dulu semuanya dari aktivitas jam mesin, kemudian baru kita bagi dengan total jam mesinnya. Nah, diketahui nih tarif BOP kelompok 2-nya sebesar 3.100 per jam mesin. Baik, untuk tahap yang terakhir, kita akan memulai menghitung perhitungan biaya per unitnya. Jadi langkah pertama, kita akan menghitung untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, kita menghitung kelompok 1 pertama yaitu 560 dikali dengan 30.000. Ini didapat 560 itu perhitungan tarif BOP-nya ya yang kita peroleh sebelumnya. Di slide sebelumnya bisa dilihat itu sebesar 560 untuk kelompok 1 dikali dengan 30.000. 30.000 ini didapat tadi seingat saya itu 30.000 ini dari jam kerja langsung untuk produksi gamis ya, 30.000. Sedangkan untuk 20.000 ini jam kerja langsung untuk produksi baju koko. Nah, 560 dikali dengan 30.000, kemudian 560 dikali dengan 20.000. Nah, hasilnya itu sebesar 16.800. Kemudian yang untuk 560 dikali 20.000 hasilnya 11.200 untuk baju koko, yang untuk gamis tadi 16.800. Kemudian untuk di kelompok 2 3.100 ini adalah tarif BOP yang kita peroleh sebelumnya di slide sebelumnya ya. Kita tadi sudah menghitung tarif BOP-nya. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, dikali dengan 12.000. 12.000 ini adalah untuk jam mesin produksi gamis ya. Jam mesin produksi gamis. Nah, hasilnya sebesar 37.200. Kemudian bawahnya 3.100 dikali dengan 8.000. 8.000 ini adalah jam mesin untuk produksi baju koko. Dikali ya, maka hasilnya sebesar 24.800. Maka untuk total BOP keseluruhannya itu diperoleh dari kelompok 1 ditambah dengan kelompok 2 ya. Kelompok 1 16.800 untuk gamis ya. Untuk gamis 16.800 ditambah dengan kelompok 2 37.200, maka total BOP untuk gamisnya sebesar 54 juta. Kemudian untuk tarif BOP baju koko kelompok 1 sebesar 11.200 ditambah dengan kelompok 2 sebesar 24.800, maka total BOP untuk baju koko sebesar 36 juta. Nah, selanjutnya kita menghitung total biayanya. Total biaya ini diperoleh dari biaya utama ditambah dengan biaya overhead pabrik.
Nah, biaya utamanya itu sebesar 175 juta untuk gamis. Ini udah ada di deskripsi produk awal, di soal awal tadi ya, sudah ada tabelnya. Jadi kita Oke, selanjutnya ini ada tabel perbandingan untuk setiap metode yang digunakan ya untuk mencari biaya per unit. Dari mulai tarif tunggal, tarif departemental, dan juga metode ABC yang saya jelaskan tadi. Nah, seperti yang kita lihat ini sepertinya ada sedikit selisih ya. Tapi perbedaannya yang cukup bisa dibilang cukup signifikan itu ada di tarif departemental ya. Ini ada sedikit perbedaan di tarif tersebut. Sedangkan untuk tarif tunggal dan juga metode ABC ini sama. Untuk biaya per unitnya ternyata sama ya. Cuman hanya berbeda di tarif departemental. Seperti itu. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari 3 metode ini. Untuk kelebihan dari sistem biaya, berbasis unit, kelebihan sistem ini adalah pada kemudahan dalam pengaplikasiannya ya. Kemudian untuk kelebihan sistem ABC atau activity based costing, yaitu pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Nah, kelebihan sistem ABC ini pembuatan keputusan, estimasi biaya, perbaikan proses, penentuan biaya, kapasitas tak terpakai ini juga terbilang cukup baik. Selanjutnya adalah kelemahan. Nah, untuk kelemahan sistem biaya berbasis unit ini, walaupun sistemnya sudah lama digunakan, tetapi sistem ini sering mengakibatkan distorsi dalam penentuan biaya per unitnya. Kemudian untuk kelemahan metode ABC atau activity based costing itu berada pada alokasi pengabdian biaya dan waktu untuk pembuatan produksi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi dan pembelajaran yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.